Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di kelas Ibu, di kelas 5 anak Ibu di mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini kalau dilihat nih lengkap nih ya, kayaknya ada 11 orang lengkap semuanya. Lengkap, Bu. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah alamin, sudah lengkap semuanya. Semoga anak-anak semua. Ya, semoga anak-anak Ibu sehat semuanya. Jadi bisa belajar terus. Nah, jadi bisa menambah ilmu terus setiap hari. Nah, untuk menambah keberkahan, untuk menambah berkah kita dalam menuntut ilmu, marilah kita bersama-sama membaca doa. Nah, Ibu mintakan kepada Heri, boleh minta tolong memimpinkan doa pada hari ini? Boleh, siap Bu. Marilah kawan-kawan sama-sama, angkat tangannya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak Ibu izin ya, share screen boleh? Boleh share? Boleh, Bu. Ya, ini sudah berganti nggak slide-nya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini di slide-nya nih ada tulisan. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Ayo, ada yang masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ayo, coba Hairi apa? Pelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang kurban. Apalagi ya? Apalagi ya? Ada yang ingat nggak pelajaran sebelumnya apa? Kurban itu hukumnya apa? Ayo, ada yang bisa ingat? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Lupa, Bu. Lupa ya. Yang lainnya ada yang masih ingat? Apa? Hukum berkurban itu apa? Kemarin sudah kita pelajari. Betul, nih juara kelas ini. Terus ya, alhamdulillah. Jadi sedikit kita ulangi, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu kurban, bagaimana pengertiannya secara bahasa, secara istilah, bagaimana hukumnya, dan pasti ada dalil naklinya. Nah, ada yang ingat nggak? Perintah berkurban itu dalam Al-Quran. Pada surah apa? Yo, ada yang ingat nggak? Surah Al-Kautsar, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ingat ya anak-anak Ibu yang pelajaran sebelumnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kembali tentang bab ibadah kurban. Namun subbabnya bukan yang kemarin lagi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai syarat-syarat hewan kurban. Nah, kan hewan ya yang nanti dijadikan kurbannya. Nah, apa aja syaratnya? Bolehlah seberataan, boleh nggak semuanya jadi hewan kurban. Nah, di sini akan kita pelajari. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat hewan kurban. Nah, apa sih manfaatnya kalau kalian tahu apa itu syarat-syarat hewan kurban? Pasti manfaatnya ketika setelah kita mempelajari ini, kita jadi tahu tuh apa aja syarat-syarat hewan kurban, sehingga ketika kita nanti ada rezekinya untuk melaksanakan, kita sudah bisa melaksanakannya atau memilih hewan kurban tersebut sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, ini apa ya? Gambar apa ya kira-kira? Yang tahu? Ayo, ini apa ya? Kuda, Bu. Ya, ada yang tahu ini apa? Kambing. Iya, kambing ya. Ini kira-kira suasananya saat apa ini ya? Kira-kira deh. Hari raya, Bu. Berbagi Hari daging, raya. berbagi daging. Bujur, Lebaran. hari raya, berbagi daging. Nah, sebenarnya kalian itu sudah pernah, mungkin belum
saya Bu hari raya biasanya dapat jatah kambing, pernah lihat ini Bu dilanggar, tapi kan nggak tahu Bu namanya ini kurban. Nah itulah kurban. Jadi ini adalah contoh gambar yang biasanya kita laksanakan ketika hari raya Idul Adha atau 3 hari setelahnya, yaitu pemotongan hewan kurban. Nah sebelum itu, sebelum kita lanjut, Ibu mau membagikan kelompok dulu. Jadi ini Ibu pembagiannya ya, langsung ke pembagiannya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk nama yang pertama itu jadi ketuanya ya. Jadi untuk kelompok 1 ada Khairi Warida, Subli dan Heriansyah. Ketuanya itu Khairi Warida. Untuk kelompok 2 Sri Kipli dan Rusdia, ketuanya Sri. Sedangkan kelompok 3 ada Peri, Padli dan Selamat. Untuk ketuanya adalah Peri. Nah, Ibu sudah membagikan di link Google Classroom kalian ada worksheet atau LKPD. Silahkan dilihat, silahkan buka Chromebook kalian. Ibu sudah dihubungkan ya ke internet semuanya. Di sana sudah Ibu kirimkan. Ada LKPD atau worksheet. Kalian silahkan berdiskusi, kerjakan bersama-sama. Nah, tapi tenang dulu ya. Sebelum kalian membuka Chromebook-nya, Ibu kasih sedikit kisi-kisi materi dulu ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita ingin berkurban, kenali dulu syarat-syaratnya apa aja. Nah, kita langsung saja bawa sini. Jadi, yang pertama, yang syaratnya yaitu binatang yang namanya hewan kurban itu harus binatang ternak. Ada 4 hewan, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Nah, ada 3 itu. Apa? Anak-anak boleh diulangi apa aja tadi hewannya? Unta, Bu. Sapi. Terus kambing, domba. Kemudian Ayam disebut, Bu. ayam gak ada tabuat, nah ada gambarnya ayam, Masya Allah. Nah, jadilah Bu, untuk kita lanjut Bu, penyajian materi kita anggap selesai. Iya. Tidak mencukupi waktunya. Nah, itu kita sudah bahas untuk materinya. Nah, ini sudah dijelaskan lebih lanjut. Nah, anak-anak Ibu silakan tadi dibuka Chromebook-nya, sudah ada LKPD atau worksheet Ibu kirimkan melalui Chromebook kalian yang sudah Ibu hubungkan tadi ke internet sekolah. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, silahkan dijawab, tentukan yang termasuk hewan kurban, yang mana bukan termasuk hewan kurban. Silahkan kerjakan berkelompok sesuai kelompok kalian. Ada 2 ya, yang pertama yang ini, yang kedua silahkan ini. Tentukan jumlah orang yang bisa berkurban dari jenis hewan kurban tersebut. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu ya, 15 menit. Nah, sudah? Sudah, Bu. Iya. Silakan dikirimkan ya kembali ke Google Classroom-nya menggunakan Chromebook kalian. Ya, Bu. Iya, silakan kembali dikirimkan ke Google Classroom-nya. Nah, kita bahas sama-sama, boleh? Kita jawab sama-sama. Kira-kira nih yang pertama nih, ini gambar apa? Gambar sapi ini kira-kira termasuk hewan kurban atau tidak? Ayo dijawab. Masuk Bu. Iya, betul sekali. Jadi sapi adalah termasuk hewan kurban. Kemudian yang ini gambar apa nih? Ayam, Bu. Ayam kira-kira termasuk hewan kurban enggak? Bukan. Bukan. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Berarti anak Ibu sudah banyak yang betul ya menjawab tadi yang sudah dikumpulkan. Nah, jadi ini dia jawabannya yang benar untuk LKPD atau worksheet yang kita kerjakan tadi yang sudah anak-anak Ibu kirimkan di Google Classroom tadi. Nah, untuk jawaban yang worksheet yang kedua ini, jadi kambing 1 orang, sapi 7 orang, unta 7 orang, dan domba 1 orang. Ada yang betul semua nggak? Tadi jawabnya? Ada yang betul semua? Kelompoknya Khairi bagaimana? Betul semua?
Alhamdulillah. Nih Ibu kasih bintang nanti buat kelompok, nanti Ibu koreksi kembali yang di Google Classroom, nanti Ibu kasih bintang buat bintang ini nanti jadi kalian tempelkan di kumpulan lembar kerja kalian nanti di akhir semester nanti kita kumpulkan ya. Nanti ada reward dari Ibu apabila kalian memiliki bintang paling banyak nanti di kelas. Ini nanti untuk ceweknya, ini untuk cowoknya ya. Nanti Ibu bagikan. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih pelajaran kita pada hari ini? Setelah kita melakukan mendengarkan tadi ya sudah mendengar penjelasan, sudah melakukan game edukasi dengan LKPD workshop tadi, kira-kira apa ya kesimpulan kita hari ini? Mungkin Rusdiah bisa bantu Ibu hari ini? Ya Bu, bisa Bu. Syarat hewan kurban adalah merupakan hewan ternak yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Ya, terus? Umur, tidak sakit dan tidak cacat, Bu. Benar nggak, Bu? Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi alhamdulillah ya, udah bisa ya menyimpulkan apa saja pembelajaran hari ini. Bagus sekali Rusdiah. Dapat bintang dari Ibu. Nah, oke, kita lanjut ya. Karena sudah kesimpulan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Ada yang mungkin belum paham pembelajaran kita hari ini? Bu, mungkin Ulun Bu masih bingung tentang ini. Kira-kira ada yang belum paham? Bagaimana anak-anak Ibu? Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Ada Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya anak-anak Ibu sudah paham semua insya Allah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Jadi nanti ada penilaian. Ini dia linknya. Silahkan kalian mengerjakan di Chromebook masing-masing yang sudah dibagikan. Ini ada linknya. Namun ini Ibu menugaskannya paling lambat dikerjakannya adalah jam 12 malam ini. Jadi boleh saja nanti mungkin kalau ada kalian tidak bisa mengakses nanti sekarang mungkin bisa saja, tapi Ibu batasi sampai jam 12 malam. Nah, sebelum Ibu akhiri, nah ini kita akhiri dengan ada lagu nih. Ini kesimpulan, Ibu bikinkan lagu nih supaya lebih paham lagi pembelajaran kita. Ini Ibu dulu ya nyanyi, nanti kalian kita sama-sama ya, boleh? Ya, jadi seperti ini lagunya. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama kurbannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Hewan apa yang bisa membuat kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama kurbannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta umurnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dengan di lagu ini terangkum apa yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga dengan ini anak-anak Ibu jadi ingat terus pelajaran hari ini, menangkap, dan akhirnya nanti mungkin bisa mempraktekannya ketika bulan nanti raya Idul Adha. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Nah, kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan kita masih akan meneruskan tentang materi ibadah kurban, tapi kita tidak tentang syarat-syarat lagi, tapi nanti akan membahas tentang tata cara pelaksanaan penyembelihan, tata cara penyembelihan hewan kurban insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sampai sini saja dari Ibu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan anak Ibu yang soleh dan soleha. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah alamin. Alamin. Bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.